Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba ya membuat drawing dua dimensi dari pekerjaan yang kita sudah kerjakan ya. Nah, untuk melakukan drawing, kita klik Start, Mechanical Design, lalu pilih Drafting. Di sini setting dulu ya untuk kertasnya, kita gunakan potret dan kertas A4 ya. Oke. Lalu kita klik OK saja. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Untuk membuat border dan title block ya atau etiket, kita pilih edit, lalu sheet background. Nah, kita cari namanya title block ya atau frame creation kalau di CATIA. Klik frame creation. Nah, di sini banyak pilihan ya. Misalkan di sini ada 4 pilihan. Saya menggunakan drawing title block sampel 2 ya. Apply. Kita cek dulu. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini title blocknya. Kita bisa edit ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan ini nama saya ya. Semua yang ada di sini bisa diedit ya, disesuaikan. Nah, kalau ini sudah selesai, kita bisa pilih edit, lalu ke working view ya untuk mengerjakan gambar. Nah, ketika kita di working view, ini sudah tidak bisa diedit lagi ya. Maka untuk mengeditnya harus kembali lagi ke edit, lalu pilih sheet background ya untuk mengubah apa yang ada di sini. Oke. Itu mengenai title block ya. Lalu bagaimana cara kita menginput gambar yang akan kita kerjakan di sini? Contoh ya. Di sini saya mempunyai gambar prismatik ya. Untuk berpindah Windows, kita klik window ke pekerjaan yang sebelumnya. Kalau di sini namanya prismatik latihan ya. Nah, kita tahu ya bahwa di sini ada body 2. Nah, untuk menghilangkan body 2, di sini klik kanan dan hide dulu. Kenapa body 2 di hide ya? Supaya nanti akan terlihat desain yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya. Contoh, kita kembali ke drawing. Nah, cari tool front view ya, yang ini nih. Klik di front view. Nah, dia akan aktif menjadi orange seperti ini. Lalu kita ke prismatic. Sorot bagian yang akan kita ambil sebagai sampel ya di drawing. Nah, kalau kita sorot bagian samping maka akan overview oriented previewnya nanti akan seperti ini. Kalau dari atas, nah saya ingin bagian sini ya yang menjadi gambar di 2 dimensi. Nah, apabila sudah seperti ini, tinggal kita double klik ya. Nah, ini scale-nya 1:1. Oke, kita pindahkan. Oke. Nah, untuk mengubah scale ya. Di sini kita bisa klik kanan, properties. Apabila scale-nya terlalu kecil ya atau terlalu besar, misalkan saya akan rubah scale-nya menjadi 1:2 ya. Lalu apply. Nah, nanti gambarnya akan mengikuti ya. Nah, apabila terlalu kecil, boleh kita perbesar scale-nya ya, 1:1 atau 2:1 dan seterusnya. Nah, ini adalah front view ya. Ini adalah front view. Lalu saya akan coba untuk memotong bagian sini menggunakan
offset section view ya. Nah, klik offset section view, kita sorot bagian mid ya atau tengah. Tarik sedikit dari luar, klik. Nah, double klik. Kita tarik ke atas atau ke bawah ya. Misalkan tarik ke atas. Nah, nanti akan menjadi potongan yang menunjukkan bagian dalamnya. Nah, kita tarik. Nah, oke. Apabila kita ingin isometri dan lain-lain, kita lakukan projected ya. Di sini kita cek. Nah, projection view ya. Misalkan kita klik ini. Oh, sorry. ESC dulu ya. Untuk menonaktifkan fungsi di ini. Oke. Projection. Nah, ketika kita klik projection, dia akan memproyeksikan bagian-bagiannya ya. Kalau ke atas berarti akan memperlihatkan bagian atas, kanan pun sama, kiri juga sama ya. Nah, seperti itu untuk proyeksi. Nah, sebetulnya ini bukan front view ya, ini kan top view sebetulnya. Ya, karena tadi kita memilih ini sebagai depan, ya maka nanti atasnya akan seperti ini. Tetapi ini kan section ya, dipotong. Oke, ini anggap sudah selesai. Lalu kita akan melakukan dimension ya atau pemberian ukuran ya. Nah, untuk pemberian ukuran di sini silakan sesuaikan ya. Nah, kalau saya klik satu garis, maka akan merujuk ya atau menunjuk ukuran pada garis tersebut. Nah, ini juga bisa kita sorotkan ke garis yang lainnya untuk menunjukkan ukuran antar sisi kiri dan sisi kanan. Nah, seperti ini. Oke, ini juga sama ya. Dari atas ke bawah untuk menunjukkan ukuran yang lebih spesifik. Meskipun kita bisa klik satu garis pada bidang tersebut untuk memastikan bahwa jarak atas dan jarak bawah itu sesuai, ya, kita bisa klik dua garis tersebut. Nah, selanjutnya untuk ukuran diameter kita juga bisa klik ya. Nah, untuk menyorotnya sampai ada tanda lingkaran ya. Dan tulisan tuh ada part 4. Nanti di sini akan menunjukkan ukuran dengan tanda R ya atau radius ya atau jari-jari. Nah, seperti itu. Lalu untuk bagian section di sini juga kita bisa berikan ukuran ya. Nah, contoh bagian tengah ini dengan bagian yang bawah ya. Ini ada jaraknya 10. Lalu bagian paling atas dengan sini misalkan ya jaraknya sama 10 ya. Oke, kita satukan. Nah, seperti ini. Di sini juga ada jarak ya, ada 2 jarak. Nah, ini misalkan 60. Oke, lalu yang terakhir bagian sini juga ya. Dan ini 80. Nah, kita ini ya lihat bahwa text section view-nya ini memotong bagian dimension ya. Kita klik ESC. Bagian section view ini kita bisa hapus ya atau kita bisa pindahkan ya. Nah, itu. Misalkan ke sini lah. Untuk menghindari bagian gambar terganggu ya. Nah, seperti itu ya. Lalu apabila kita ingin memberikan teks ya. Nah, di sini kan ada teks ya. Ini datum, maaf. Ini teks. Nah, apabila kita klik segitiga yang di sampingnya, nah ini ada text with ladder ya. Ada penunjuk contoh.
Misalkan bagian sini, nah bagian sini adalah proses facing ya misalkan ya. Oke, bagian facing. Nah, apabila si teks dan tanda panahnya seperti ini, kita juga bisa arahkan ya untuk dirapihkan. Contoh ini tarik ke sini. Nah, teksnya atau panahnya sesuai. Nah, untuk melakukan printing ya menjadi PDF, kita bisa ya ke file lalu print. Nanti ada seperti ini ya, ada pengaturan seperti ini. Untuk kertasnya kita bisa edit di sini ya. Ininya pastikan Microsoft Print to PDF, Properties. Nah, paper size-nya ini kita sesuaikan dengan kertas. Paper size-nya kan A4 ya. Nah, seperti itu. Oke. Nanti ini adalah contoh gambar ya yang akan terprint menyesuaikan dengan kertas. Ini fit in page saja dan tidak perlu ada yang diatur lagi untuk hal lainnya. Lalu oke. Nanti akan menyorot ya. Menyorot di mana akan disimpan. Contoh ini prismatic. Nah, kita akan cek ya hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini ya. Oke, maka pekerjaan yang teman-teman kerjakan sudah selesai. Seperti itu ya, terima kasih.